Hi, it's me again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Najwa Asyira dengan NIM 206200049 dan rekan saya yang bernama Siti Azizia dan Anissa Aulia Pantas Wali Tarigan. Di video kali ini kami akan membahas tentang sejarah dari psikologi industri dan organisasi. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi kita akan langsung ke definisi psikologi industri dan organisasi itu sendiri. Psikologi industri dan organisasi atau yang biasa disingkat dengan PIO adalah suatu subdisiplin dari ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam suatu konteks organisasi, apakah organisasi industri ataukah organisasi nirlaba, serta pengaruh timbal balik antara individu dan organisasi tempatnya berkarya. Jadi, psikologi industri dan organisasi merupakan suatu keseluruhan pengetahuan yang berisi fakta, aturan, dan prinsip-prinsip tentang perilaku manusia pada pekerjaan. Penggunaan pengetahuan psikologi industri dan organisasi harus ditujukan untuk kepentingan dan kemanfaatan pihak-pihak yang terlibat, baik perusahaan sebagai organisasi maupun para karyawannya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pada sejarah dari PIO itu sendiri. Yang pertama, yaitu pada periode awal sampai Perang Dunia Pertama. Pada saat ini, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium pertama. Wilhelm Wundt adalah seorang psikolog, dokter, fisiolog, dan profesor yang sekarang dikenal sebagai penemu psikologi modern. Ia dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental. Pada tahun 1879, ia mendirikan laboratorium formal pertama untuk riset psikologis di Universitas Leipzig dan membuat jurnal riset psikologis pertama pada tahun 1881. Lalu, pada saat ini juga, Frederick Taylor yang bekerja di industri baja menghasilkan aspek scientific management, yaitu suatu konsep manajemen yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja dengan menggunakan metode ilmiah. Dan juga pada saat ini, Hugo Munsterberg juga ikut serta dalam pengukuran psikologis, yaitu mencoba mengukur karakteristik seseorang seperti kepribadian atau keterampilan tertentu secara objektif melalui tes-tes psikologis. Kemudian, Walter Dulscott mengaplikasikan prinsip-prinsip dari psikologi ke dalam dunia advertising, misalnya bagaimana cara mempengaruhi orang agar mau membeli produk tertentu. Singkatnya, pada masa ini banyak ahli psikologi yang berkontribusi untuk menerapkan teori-teori mereka ke dalam praktik sehari-hari seperti manajemen dan pemasaran. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada periode Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi perkembangan psikologi industri dan organisasi. Psikologi berperan dalam masalah peperangan. Robert Yerkes membuat tes Army Alpha dan Army Beta untuk para prajurit, placement, analisa pekerjaan, dan penilaian kinerja perwira. Robert Yerkes paling berpengaruh dalam memasukkan psikologi dalam perang dengan cara-cara penyaringan yang diusulkan merekrut untuk kekurangan mental dan menugaskan rekrutan terpilih untuk memperkerjakan tentara. Prajurit yang diselidiki motivasi moral, masalah psikologis dari ketidakmampuan fisik dan disiplin, mengembangkan tes kecerdasan umum untuk menilai anggota baru. Pada tahun 1914 sampai 1918, saat pecahnya Perang Dunia Pertama, Robert Yerkes yang merupakan presiden dari American Psychological Association dan sekelompok psikolog bekerja dengan Angkatan Darat Amerika Serikat untuk membuat tes kecerdasan untuk penempatan perekrutan Angkatan Darat. Selanjutnya periode antara Perang Dunia Pertama dan Kedua. Masyarakat mulai menyadari pentingnya psikologi. Lalu muncullah aliran psikologi yaitu fungsionalisme yang berfokusnya adalah bagaimana manusia dan organisme mengadaptasikan diri terhadap lingkungan. Topiknya tidak lagi terstruktur pikiran manusia, tetapi juga motivasi, emosi, persepsi, dan belajar. Lalu mulai dikenal skala Likert. Lalu penelitian Wharton Studies yang merupakan faktor sosial seperti tekanan
teman sekelompok, kelompok informal, supervisor yang simpatik, perlakuan manusiawi, dan lain-lain. Tidak kalah penting daripada faktor struktural seperti manajemen kontrol dan metode kerja. Lalu selanjutnya ada teori organisasi yang tidak banyak berkembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai periode PD2, yang dimana pada periode masa PD1 itu psikologi baru pada taraf memperkenalkan. Sedangkan di PD2 ini psikologi itu membuktikan kegunaannya dalam masalah-masalah pada organisasi. Lalu juga ada kegiatan ahli psikologi yang dimana merupakan awal dari banyaknya teknik yang kemudian digunakan secara umum. Lalu ada periode setelah PD2, yaitu di mana banyaknya itu perguruan tinggi yang menawarkan program dari psikologi industri dan organisasi ini, yaitu pada masa-masa tahun 1950 sampai 1960 yang merupakan perkembangan motivasi kerja. Lalu juga ada teknik dari Jepang mulai unggul sehingga mempengaruhi dari PIO atau psikologi industri dan organisasi, tanpa usaha meningkatkan kualitas hidup para pekerja. Jadi PIO ini meningkatkan sebuah kualitas hidup yang dimana para pekerja itu sendiri. Sekian materi dari saya, terima kasih.